Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dan teman-teman semua. Di sini saya Anissa Aprilia dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta, angkatan tahun 2021. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu tokoh yang menginspirasi khususnya untuk saya sendiri, yang mana beliau itu bergelut di dalam bidang bahasa, salah satunya yakni bahasa Jepang. Nah, beliau bernama Ibu Lydia Oktariani. Dikarenakan dalam Jepang, jika seorang guru itu disebutnya sensei, begitu ya. Maka dari itu, kita sapa terlebih dahulu. Di sini sudah hadir narasumber kita, Lydia Sensei. Selamat malam, Sensei. Selamat malam, Anissa-sang. Bagaimana kabarnya malam ini, Sensei? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, langsung saja untuk menyingkat waktu, mungkin pemirsa dan teman-teman juga ingin kenal lebih dekat dengan Lydia Sensei. Siapa sih Lydia Sensei itu? Nah, untuk itu Sensei bisa untuk terlebih dahulu mungkin memperkenalkan diri lagi dan menceritakan riwayat pendidikannya itu seperti apa. Silakan Sensei. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya dalam pengucapan bahasa Indonesia saya kurang tepat atau kurang baik karena kebetulan ini merupakan momen pertama diinterview oleh orang Indonesia langsung karena sejauh ini saya hanya bisa berkomunikasi dengan orang Jepang. Jadi bisa dibilang sedikit beda ya perasaannya, seperti lebih deg-degan dan mungkin agak sedikit seperti canggung bahasa Indonesianya seperti itu. Oke, jadi saya Lydia Oktariani, saya pendiri dari Maegami Sensei. Maegami Sensei adalah sebuah lembaga bahasa Jepang, kursus bahasa Jepang dan juga bahasa Indonesia, tetapi untuk orang Jepang. Jadi terkhususkan BIPA, bahasa Indonesia untuk penutur asing, seperti itu. Dan Maegami Sensei sendiri sebenarnya baru saja diresmikan di tahun ini. Prosesnya panjang, sebenarnya dari tahun 2020 itu dimulai dari konsepnya. Kemudian dari tahun 2022 akhirnya memutuskan untuk diresmikan. Mengenai pendidikan saya sejauh ini yang bisa saya ceritakan adalah pertama pada tahun 2010 itu saya pertama kali masuk kuliah jurusan sastra Jepang di Jakarta, STB Alia Jakarta. Kemudian saya di sana mengikuti berbagai kegiatan kejepangan karena saya sangat suka dengan Jepang. Dan setelah itu saya lulus di tahun 2015. Tetapi sebelum itu saya sudah masuk ke dunia kerja dengan orang-orang Jepang di Jakarta. Kira-kira seperti itu gambarannya. Baik, luar biasa sekali ya Sensei. Nah, dari berbagai bahasa asing, kenapa Sensei itu minat dan memilih bahasa Jepang? Bisa dijelaskan alasannya? Baik, oke. Kenapa ya? Kenapa harus bahasa Jepang? Karena sebenarnya dari sejak saya kecil, itu saya sering mendengar dan melihat ayah saya, orang tua saya, itu sering berhubungan langsung dengan orang-orang Jepang. Karena beliau bekerja di perusahaan Jepang. Kemudian karena saya tertarik dan saya tidak bisa mengerti bahasanya, jadi saya bercita-cita ketika nanti saya sudah besar, saya ingin mempelajari bahasa ayah saya itu. Seperti itu. Baik, nah awal mula mengenal bahasa Jepang bisa dijelaskan lebih lanjut tadi kan karena mendengar ayahnya Sensei ya yang selalu berhubungan dengan orang Jepang langsung. Nah mungkin ada awalnya itu ada hal yang lain yang memicu bahwa Sensei memilih bahasa Jepang? Sampai pada akhirnya di SMA, waktu saya masih SMA itu, saya mulai cari tahu tentang dunia Jepang lebih dalam lagi. Jadi seperti lagu-lagu Jepang, kemudian film-film Jepang. Dari situ akhirnya saya merasa sudah semakin mantap. Oh, kalau gitu
kuliah nanti saya akan mengambil jurusan sastra Jepang nih, seperti itu. Kemudian didukung juga dari guru bahasa Jepang di sekolah itu. Baik, Sensei. Nah, dalam bahasa Jepang yang Sensei pelajari, tentunya kan ada suatu karya-karya sastra tertentu juga ya. Nah, apa yang menjadi minat Sensei dalam bahasa Jepang itu tersendiri dan bagaimana caranya Sensei mengasah bakat dan minat tersebut? Oke, kalau untuk minatnya sebenarnya baru terasa sekarang, baru mulai diketahui sekarang, yaitu saya tertarik dengan dunia storytelling. Sebelumnya itu waktu kuliah juga banyak banyak belajar dari dunia teater, teater Jepang yang ada di Jakarta. Kemudian saya di situ juga belajar untuk berakting drama musikal oleh orang-orang Jepang, sampai pada akhirnya saya tertarik untuk banyak banyak ikut lomba pidato bahasa Jepang. Karena itulah jadi saya sangat 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 peduli sekali dengan teman-teman yang pengucapan bahasa Jepangnya masih kurang tepat. Jadi saya coba perbaiki seperti itu. Dari situ akhirnya saya setelah kuliah lulus, kemudian banyak berkomunikasi dengan orang Jepang, sampai-sampai bahasa Indonesia saya agak sedikit lupa karena terlalu banyak setiap hari komunikasi dengan orang Jepang seperti itu. Kemudian untuk sekarang akhirnya saya memutuskan di kursus yang saya geluti Maegami Sensei itu difokuskan untuk belajar tentang pengucapan yang tepat dalam bahasa Jepang. Jadi saya banyak mempunyai buku-buku semacam cerita-cerita rakyat Jepang, dan itu memang hasil dari dari teman-teman orang Jepang saya dan murid-murid Jepang saya yang memberikan itu secara gratis ke saya. Seperti itu. Jadi sangat bersyukur sudah dapat materi banyak. Kemudian saya pelajari itu setiap hari, dan saya juga banyak mendengarkan orang-orang Jepang yang memang fokus pada dunia storytelling seperti itu. Luar biasa sekali dan terdengar sangat menarik ya, Sensei. Nah, mengenai bahasa Jepang ini, tentunya dalam belajar itu kan tidak mudah ya, Sensei. Bagaimana metode belajar yang Sensei terapkan agar lebih mudah memahami? Apakah seperti belajar saat malam hari, menghafal materi, atau seperti apa? Dan nantinya jawaban dari Sensei ini tidak hanya untuk orang-orang yang mungkin tidak hanya belajar bahasa Jepang saja, bisa diterapkan dalam belajar apapun itu. Bagaimana metode belajar yang mudah agar bisa diterapkan? Seperti itu, Sensei, silakan. Oke, kalau untuk metodenya sendiri sebenarnya saya banyak belajar juga dari masa lalu. Jadi pernah mengajar orang Jepang, tapi mengajar bahasa Inggris, pernah mengajar private orang Indonesia, bahasa Jepang, dan macam-macam. Dari pengalaman-pengalaman itu, saya untuk sekarang sudah mantap dengan berbagai metode, yaitu yang pertama adalah dengan bantuan aplikasi. Karena saya sendiri tidak hanya belajar bahasa Jepang, tapi saya juga belajar bahasa lain seperti bahasa Korea dan bahasa Spanyol untuk saat ini. Dan karena bahasa Korea itu harus menghafalkan huruf-huruf juga, sama seperti bahasa Jepang, jadi saya mencari-cari bagaimana sih caranya supaya saya bisa cepat hafal huruf-huruf ini. Karena kalau untuk bahasa Jepang kan saya kuliah, sudah jelas, sudah pasti harus bisa karena saya guru. Tapi bagaimana dengan yang baru ini, bahasa baru ini? Nah, oleh karena itu saya bisa menemukan jawabannya lewat beberapa aplikasi yang ternyata bisa dipakai di semua kalangan seperti itu. Dan aplikasi ini Duolingo yang pertama, yang kedua ada Quizlet. Nah, setelah saya coba selama kurang lebih 30 hari, saya fokus selalu menggunakan aplikasi ini. Itu pada hari ke-22 atau hari ke-15 itu saya merasakan perbedaannya. Jadi eh, kalau awal-awal saya masih sering salah, jadi ketika salah di aplikasi itu selalu dikasih tahu
kamu salah ulang lagi seperti itu. Sampai saya bosan sendiri dengan pertanyaan itu, dengan apa tulisan-tulisan itu. Saya bosan sekali melihat itu karena sering sekali. Karena bosan itu ternyata membuat saya jadi bisa mengingat dan membuat mata saya terbiasa. Itu huruf A, itu huruf I, itu huruf E, seperti itu. Jadi selama 30 hari saya coba konsisten untuk selalu mainkan di aplikasi itu dan ternyata uh, sudah bisa dibuktikan bahwa saya sudah terbiasa dengan huruf-huruf dari huruf Korea itu. Jadi yang pertama tentunya harus ada bantuan aplikasi, kemudian muridnya harus bisa harus ada motivasi untuk belajar setiap hari minimal 5 menit saja. Jadi luangkan menurut saya selama 24 jam dalam satu hari, masa tidak bisa 5 menit untuk menggunakan aplikasi itu untuk membiasakan mata kita seperti itu. Saya juga berusaha sebisa mungkin jangan sampai lewat satu hari gitu. Jadi lewat aplikasi sangat membantu. Yang kedua, saya banyak mendengar, sangat-sangat banyak mendengar apapun itu tentang suara-suara orang Jepang. Baik itu anim, potongan cuplikan anim, kemudian ada drama juga yang saya suka. Tanpa saya harus melihat, saya dengar saja. Saya setel di HP atau di komputer, saya sambil mengerjakan sesuatu. Kemudian podcast orang Jepang langsung yang ngomong. Kemudian saya bisa mencari-cari di YouTube yang sedang terkenal apa orang Jepang. Jadi dengan mendengar saja tanpa harus mengerti artinya atau fokus dengan artinya, yang penting telinga saya terbiasa seperti itu. Itu yang kedua, jadi banyak mendengar, menggunakan aplikasi, banyak mendengar. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting menurut saya, ini dengan opsi kalau ada teman yang bisa diajak bicara bahasa Jepang, itu poinnya sangat bagus. Jadi kebetulan saya punya sahabat orang Jepang dan beliau ini awalnya murid saya. Beliau adalah ibu-ibu, kemudian sekarang tinggalnya sudah kembali ke Jepang. Jadi dulunya tinggal di Jakarta. Nah, beliau ini adalah orang yang sudah cukup lama mengenal saya. Jadi sudah sangat dekat. Karena sangat dekat, jadi kami setiap hari berkomunikasi. Seperti itu. Jadi beliau membutuhkan saya juga membutuhkan beliau untuk bicara, melatih seperti itu. Jadi dengan beliau saya setiap hari berkomunikasi lewat tulisan, lewat line. Kemudian saya juga mengirimkan voice note suara saya dalam bahasa Indonesia maupun Jepang. Beliau juga mengirimkan, jadi saya mendengar lagi ya, menulis. Yang jelas saya akan balas, jadi harus dengan bahasa Jepang, lalu harus dengan bahasa Indonesia juga. Kemudian 1 minggu 1 kali saya adakan kelas bahasa Indonesia dengan beliau. Seperti itu. Jadi selama kelas itu lebih banyak bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia yang bukan orang Indonesia. Jadi bahasa Indonesianya sangat sangat cadel kalau bisa dibilang gitu. Jepang sekali seperti itu. Jadi saya diberikan kesempatan untuk berkomunikasi setiap hari dengan orang Jepang sehingga itu memudahkan saya untuk kalau ada salah satu yang saya pertanyakan tentang bahasa Jepang, saya bisa langsung tanyakan dan beliau sangat cepat responnya. Begitupun saya berusaha cepat membalas beliau supaya beliau tidak kecewa. Jadi saling menguntungkan, saling bekerja sama untuk bisa berkolaborasi dalam hubungan antara Indonesia dan Jepang seperti itu. Baik, nah jadi bisa diterapkan untuk teman-teman semua metode dari Sensei ini. Yang pertama tadi dengan menggunakan aplikasi dan yang kedua banyak mendengarkan dan yang ketiga juga bekerja sama dengan teman yang juga mempunyai tujuan yang sama seperti itu. Nah, selanjutnya Sensei, dalam belajar bahasa Jepang Sensei ini bisa sampai di posisi saat ini pastinya ada jatuh bangunnya seperti itu. Tidak sedikit yang belajar tiba-tiba di tengah jalan itu merasa sudah lelah, lalu kemudian menyerah. Nah, lalu bagaimana caranya Sensei untuk mempertahankan agar tetap semangat belajar?
Oke, kalau untuk semangat belajar sebenarnya yang paling penting adalah dukungan ya. Kalau dari lingkungan itu kurang mendukung, biasanya akan susah. Jadi saya sendiri merasakan dulu waktu pertama kali belajar di kampus, jadi anak sastra Jepang, itu karena teman-temannya juga semuanya semangat belajar, karena mereka semua suka Jepang, jadi belajar di universitas itu. Nah, kemudian ketika sudah selesai kuliah, lalu akhirnya kami tidak bertemu lagi kan, fokus dengan diri sendiri masing-masing. Nah, setelah itu bagaimana? Mulailah ada gejolak yang mulai membuat saya tuh malas gitu. Padahal walaupun sudah lulus kuliah bukan berarti berhenti belajar bahasa Jepangnya, justru harus semakin dilatih. Tapi saya bersyukur saat itu karena saya bekerja di tiap hari harus menangani orang Jepang. Jadi mau tidak mau saya harus bisa upgrade ya, harus bisa dinaikkan lagi, ditingkatkan bahasa Jepangnya. Nah, saat itu saya pernah mendapatkan pertanyaan dari atasan saya. Beliau ini berkata ke saya merasa bahasa Jepang kamu biasa-biasa saja saat itu. Saya dibilang seperti itu. Tapi saya mau tantang kamu, bisa nggak kamu mengajari saya bahasa Indonesia? Seperti itu. Tapi kamu harus bisa menjelaskan dalam bahasa Jepang ya, karena saya dari nol. Oke, saya terima langsung. Saya nggak pikir panjang, dan itu juga dibayar, jadi saya merasa, oh gajinya double ya. Oke, dan jadi setiap seminggu 2 kali, saya mulai jam 6 pagi itu mulai kelas. Jadi sebelum kerja dimulai pada jam 8, jadi saya jam 6 sudah standby di kantor. Seperti itu. Jadi kami belajar. Dan itu terjadi sampai 2 tahun lebih, kurang lebih 2 tahun. Nah, kemudian karena saya terpacu oleh sindiran-sindiran orang Jepang ini yang menganggap saya tuh bahasa Jepangnya biasa-biasa aja. Jadi saya itu jago kok bahasa Jepangnya. Sehingga saya di situ merasa, oke, aku akan terus memperbaiki bahasa Jepangku. Seperti itu. Terus setiap hari sampai-sampai membuat teman-teman yang lain itu merasa saya tuh aneh gitu. Kenapa? Karena memang terlihat beda sendiri. Karena walaupun orang Indonesia, kenapa susah untuk bergabung dengan orang Indonesia? Kenapa dekatnya dengan orang Jepang saja seperti itu? Jadi banyak sekali masalah di lingkungan kerja, tapi di samping itu saya bisa mendapatkan hikmahnya, yaitu saya bisa semangat lagi ketika disindir oleh orang Jepangnya langsung, yang kamu bahasa Jepangnya biasa aja, seperti itu. Baik, sangat memotivasi juga ya buat kita-kita yang kalau belajar itu udah mulai lelah, terus mau menyerah itu jangan sampai seperti itu, tapi kita juga harus bisa, memanfaatkan dukungan yang orang lain berikan, terus juga membuat sindiran-sindiran atau kata-kata orang yang tidak mengenakan itu sebagai motivasi untuk kita bangkit lagi. Nah, Benar. selanjutnya Sensei, walaupun menjadi seseorang yang menekuni bahasa asing dalam bahasa Jepang ya, tentunya selalu mempertahankan Indonesia di dalam diri. Seperti Sensei walau mempelajari bahasa Jepang dan mengajarkannya kepada orang Indonesia, namun tetap melestarikan dan menyebarkan bahasa Indonesia dengan mengajarkannya kepada orang Jepang. Nah, ini kan jadinya secara tidak langsung itu seperti pertukaran bahasa juga. Apa yang menjadi motivasi Sensei dalam mengajarkan bahasa Indonesia ini ke orang Jepang? Oke, jadi kita bahas lagi tentang bahasa Indonesia untuk orang Jepang ya. Di tahun 2015 saya pertama kalinya ditantang untuk mengajar bahasa Indonesia kepada orang Jepang. Nah, saat itu saya tidak punya tidak punya pengalaman apapun tentang mengajar bahasa Indonesia. Tapi dari situ saya menjadi seperti seperti aku harus, kan aku orang Indonesia, masa aku tidak bisa mengajar bahasa Indonesia, aku tidak harus kuliah bahasa Indonesia dulu gitu. Karena aku anak sastra, otomatis aku juga seharusnya bisa seperti itu. Tapi di awal-awal itu sangat-sangat kesulitan sekali. Ternyata bahasa Indonesia itu
susah ya untuk dipelajari gitu. Apalagi ketika orang asing ini bertanya banyak yang sangat kritis. Mulai dari dari sisi linguistiknya, lalu dari kenapa orang Jakarta seperti ini, budayanya juga sangat repot untuk dijawab. Tapi karena pertanyaan-pertanyaan dari mereka ini yang membuat saya juga nggak kepikiran ya kenapa seperti itu orang Indonesia, kenapa ada bahasa Indonesia seperti itu. Bagaimana cara menghafal atau apakah ada rumusnya? Ternyata bahasa Indonesia ada rumusnya. Saya juga baru tahu seperti itu. Dan selang beberapa waktu saya coba untuk semacam mendalami perlahan-lahan tentang bahasa Indonesia, tapi dengan berbagai buku yang memang resmi pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing seperti itu. Kemudian pada suatu ketika saya pernah ditanya kembali oleh murid saya yang sama ini, yang menyindir saya saat itu. Beliau bertanya tentang Islam saat itu. Dan beliau mengharapkan saya untuk menjawab dengan bahasa Jepang, bukan dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Karena beliau ingin lega, ingin pertanyaannya itu bisa terjawab seperti itu. Tapi saya tidak bisa menjawab sama sekali karena kemampuan bahasa Jepang saya saat itu mungkin masih biasa saja, dan itu pembahasan yang sulit. Nah, oleh karena itu, di tahun 2018, saya berusaha untuk mencari cara bagaimana menghadapi orang-orang Jepang ini yang sangat penasaran dengan Islam dan Indonesia. Jadi mereka selalu mengaitkan Indonesia ini mayoritas adalah Muslim. Jadi Muslim ini adalah bagian dari budaya. Dan mereka ingin lebih tahu lagi banyak tentang orang-orang Islam. Kemudian saya membuat sebuah komunitas, dan itu komunitasnya itu bernama Quran Says in Japanese. Nah, kemudian Quran Says in Japanese ini tujuannya adalah merangkul teman-teman orang Indonesia yang Muslim untuk menjadi tim, kemudian merangkul orang-orang Jepang yang Muslim atau mu'alaf, atau ingin belajar ingin belajar Islam. Jadi kami saling membantu, mulai dari orang-orang Indonesianya membantu menerjemahkan. Ketika ada pertanyaan masuk, kami berusaha jawab. Kemudian dari sisi orang Jepangnya, oh sepertinya pertanyaan seperti ini harus dijawab dengan seperti ini. Seperti itu. Jadi kami menyatukan dua negara ini lewat jalur Islam. Dan akhirnya setelah berhasil mendirikan Quran Says in Japanese tahun 2018, sekarang alhamdulillah sudah banyak sekali tim orang Jepang yang bergabung dengan kami, dan banyak yang sudah mualaf juga. Kemudian setiap kali ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya bingung cara menjawabnya, itu saya bisa diskusi dengan tim orang Jepangnya yang memang sudah mualaf. Jadi sudah tidak sulit dulu seperti itu. Baik, Sensei. Sangat luar biasa sekali ya dengan komunitas yang didirikan oleh Sensei dan juga teman-teman yang lain. Nah, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi ya, eee, Sensei, sukses dan juga bisa membuka kelas belajar bahasa Jepang yang bernama Maegami Sensei. Nah, bisa diceritakan awal mula terbentuknya Maegami Sensei ini dan mungkin apa, makna dari Maegami Sensei ini serta tujuannya? Oke, baik. Jadi untuk Maegami Sensei sendiri sebenarnya bisa dibilang dari tahun 2020 akhir itu sudah mulai difikirkan konsepnya seperti apa. Jadi setelah saya keluar dari kantor, saya memutuskan untuk tidak bekerja kantor lagi, dan otomatis saya berpikir ya saya harus bisa mandiri tanpa harus kerja kantoran keluar. Karena passion saya di dunia mengajar, jadi saya memutuskan untuk oke, saya mau mengajar saja full, tapi tidak terikat dengan kantor, seperti itu. Akhirnya dari akhir 2020 sampai awal 2021 itu masih dalam proses konsep mau mau membuat kelas yang seperti apa,
mau dengan karakter seperti apa, sampai akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan kata maegami itu yang artinya poni. Jadi ada ceritanya, ini lucu sekali. Karena berhubung saya ini bisa dibilang sedikit bermasalah dengan rambut ya, karena berhijab juga, mungkin jarang keluar rumah, selalu banyak waktu di rumah mengajar lewat online semacam itu. Jadi ada masalah sedikit di rambut, kemudian pada suatu hari saya mencari cara supaya tidak mudah rontok dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya berhasil menemukan sebuah produk yang saya tidak akan sebutkan di sini. Jadi saya pakai produk itu dan ternyata saya sebenarnya tidak pernah selama berhijab bertahun-tahun ini tidak pernah menggunakan poni seperti itu. Tapi berkat produk itu saya tiba-tiba tumbuh poni. Jadi ini lucu sekali, saya kaget loh. Saya nggak merasa potong poni, kenapa ada poni di sini seperti itu. Jadi karena berdasarkan dari pengalaman saya tidak pernah punya poni, lalu kemudian tiba-tiba saja tumbuh tumbuh rambut baru dan itu di depan maegami. Jadi mae itu artinya depan. Gami itu dari kami yang artinya rambut. Jadi rambut depan yang muncul tiba-tiba, lalu saya terfikirkan, oke, saya coba cari apakah kata Maegami Sensei itu ada di internet atau tidak, dan ternyata tidak ada. Dari situ saya memutuskan untuk oke, ini saatnya saya membuat karakter, membuat maskot saya sendiri. Kemudian akhirnya karena berhubung suami saya seorang ilustrator yang sudah profesional, jadi beliau yang mengerjakan ilustrasi Maegami sendiri. Dan itu ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus menggunakan semacam lebih banyak imajinasi semacam itu. Apakah saya akan memakai kimono? Apakah saya akan akan mengeluarkan rambut saya? Atau saya menggunakan hijab tapi berkimono seperti itu. Jadi sangat panjang prosesnya sampai akhirnya kami memutuskan untuk oke, Maegami Sensei dibuka saja hijabnya, nggak apa-apa. Yang penting saya tetap berhijab aslinya, tapi di karakternya itu nggak apa-apa dibuka. Jadi ketika saya melihat pertama kali karakter itu, saya hanya berkata ke suami saya, ini adalah saya. Sangat, 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 sangat mirip seperti itu. Jiwanya sangat terasa begitu saya melihat karakter itu. Nah, kemudian karena sudah berhasil dengan logonya, dengan karakter dan maskotnya, maka dari itu saya memutuskan untuk langsung membuka kelas dengan konsep yang berbeda dari kelas-kelas lainnya, yaitu dengan konsep saya Maegami Sensei yang mampu mengajarkan kalian dengan metode storytelling. Jadi a Japanese storyteller teacher, seperti itu slogannya. Oke. Baik, ternyata di balik kata Maegami Sensei ini tuh sangat unik sekali dan sangat lucu ya, Sensei. Nah, selanjutnya di sini saya penasaran ya, mungkin bukan cuma saya, teman-teman juga. Apakah Sensei sudah pernah ke Jepang? Oke, ini pertanyaan yang pasti selalu ditanyakan ke saya. Karena berhubung mayoritas teman-teman saya dan lingkungan adalah orang Jepang, pasti saat pertama kali kenalan dengan saya juga akan ditanya seperti itu. Bahkan pertanyaannya mungkin, kamu udah berapa tahun di Jepang? Seperti itu. Kamu tinggal di Jepang di mana? Aku ingin datang ke sana. Jadi saya sangat kaget luar biasa. Sebenarnya saya bisa bilang saya belum pernah ke sana. Jadi teman-teman yang sering komunikasi dengan saya, yang berhubungan dengan Jepang juga mengatakan, ya nggak mungkin, rasanya tidak mungkin karena kamu sudah banyak mengajarkan orang Jepang, kamu sudah membuat komunitas, dan itu berbau agama yang mungkin sulit ya untuk dijelaskan. Lalu kamu juga sudah melalui banyak hal seperti pengalaman di dunia kantor di Jepang, kantor Jepang di Jakarta, seperti itu. Jadi hampir tidak mungkin pengalaman untuk pergi ke Jepangnya itu tidak ada seperti itu. Baik, selanjutnya Sensei, motivasi dari Sensei untuk
pemirsa dan teman-teman juga, khususnya remaja, agar semangat belajar apapun itu, dan bagaimana membangun keyakinan dalam belajar. Karena saat ini banyak dari remaja yang sudah mengenal banyak bahasa asing seperti Korea, K-popers seperti itu, lalu Jepang, Thailand, dan lain-lain. Tapi merasa pesimis untuk mempelajarinya, takut jika tidak bisa. Dan juga pesan untuk para remaja yang menggeluti bidang asing, bahasa asing, namun agar tidak melunturkan bahasa ibu itu seperti apa? Oke, jadi ini beberapa kali saya juga mendapatkan DM atau mendapatkan WhatsApp dari teman-teman yang sedang belajar bahasa Jepang, dari murid-murid juga. Banyak yang mengatakan, "Eh, aku takut sensei, gimana ya untuk bisa belajar bahasa Jepang." Kemudian ada juga yang ingin masuk sastra Jepang, jadi masih SMA tapi sudah ada pikiran aku mau kuliah ngambilnya sastra Jepang, seperti itu. Jadi ternyata banyak dari mereka yang mendapatkan sindiran atau semacam omongan, kamu mau kerja apa kalau belajar bahasa asing, apalagi belajar bahasa Jepang, apa itu semacamnya. Jadi dulu juga saya merasakan seperti itu waktu masih SMA, kemudian memutuskan untuk memilih sastra Jepang, kemudian dari lingkungan semua tidak mendukung, merasa saya tidak bisa kerja, kemudian kalau bahasa sebaiknya les aja, jangan jangan masuk perkuliahan seperti itu. Nah, tapi saya membuktikan bahwa dengan masuk ke perkuliahan, mengambil jurusan sastra, sastra asing, baik itu bahasa Jepang atau bahasa Korea dan lain-lain, itu ternyata bisa membuat apa ya, semacam jalur baru yang mungkin orang-orang zaman dulu atau orang-orang lain yang tidak punya pikiran itu jadi kaget sekali karena saya bisa membuktikan bahwa sebelum saya lulus kuliah itu saya sudah masuk kerja terlebih dulu. Jadi saya sudah diterima, saya sudah bekerja, tapi saya sedang mengurus skripsi seperti itu. Dan setelah saya keluar dari perusahaan itu karena kontraknya saya tidak ingin lanjutkan karena terlalu beresiko untuk saya, tapi dari pihak kantor pun mengharapkan saya melanjutkan semacam itu. Kemudian dari lingkungan pun merasa, oh ternyata dengan belajar bahasa Jepang, bahasa asing itu banyak sekali ya peluang untuk kerja. Nah setelah saya keluar dari kantor itu, saya masih bisa mendapatkan penghasilan lewat mengajar, dan itu justru lebih besar daripada gaji utama. Kemudian dari situ ternyata saya mendapat ajakan juga dari senpai atau senior saya untuk bekerja di restoran Jepang. Jadi sedang dibutuhkan untuk yang bisa bahasa Jepang semacam itu. Jadi saya mengambil kesempatan itu lagi dan saya merasa ini sudah lebih dari cukup. Saya tidak meminta, tapi banyak yang memberikan, ayo kamu gabung di perusahaan kami, kamu jadi penerjemah, kamu jadi waiter, semacam itu. Kamu jadi guru, dan ada juga yang bank semacam itu. Ayo kamu bisa nggak masuk di bank kami, semacam itu. Jadi saya coba ceritakan ke teman-teman yang sedang down atau sedang bingung untuk mengambil langkah apa. Kemudian saya cuma bisa menjelaskan bahwa Mayagami Sensei di sini hadir untuk bisa merangkul teman-teman yang membutuhkan komunitas sebenarnya. Jadi saya merasa kalau sendiri belajar itu sulit sekali untuk tetap semangat setiap hari. Tapi kalau ada teman-teman, ada yang bisa kita kontak setiap harinya di grup misalnya, kita sharing tentang hari ini kita belajar tentang tongue twist yuk, seperti itu. Oke, aku coba ya. Lalu teman-teman yang lain coba juga. Seperti itu. Jadi karena kebersamaan ini ada, jadi membuat teman-teman yang lain jadi bisa semangat. Oh, dia sudah kirim tugas, aku juga mau coba seperti itu. Jadi Maegami Sensei di sini hadir untuk bisa memberikan wadah ke teman-teman yang suka dengan Jepang, ingin belajar bahasa Jepang, tapi tidak perlu les berbayar dengan Maegami Sensei. Karena Maegami Sensei ingin memberikannya gratis, kemudian komunitas yang sudah dibuat Maegami Sensei itu akan tetap berlanjut terus
tidak akan dihapus seperti itu. Jadi beda dengan pengajaran lain mungkin yang harus berbayar, harus setelah kelas lalu bubar, tidak ada kontak dengan teman-teman, hanya mengambil kelas private semacam itu. Jadi Maegami Sensei juga sebelum memutuskan untuk dengan konsep yang seperti ini, banyak menimbang, oh di luar sana banyak sensei yang mengajar dengan cara seperti ini. Ada juga yang sensei mengajar online saja, tapi semuanya berbayar. Loh, bagaimana dengan teman-teman yang tidak punya dananya? Seperti itu. Jadi Maegami Sensei coba masuk di jalur yang teman-teman masih belum mampu untuk membayar. Seperti itu. Nah, baik. Terima kasih Sensei dan tidak terasa sudah di penghujung acara. Mungkin ada closing statement dulu dari Sensei untuk pemirsa dan juga teman-teman semuanya. Oke, untuk dari aku sih, teman-teman yang sedang struggling atau sedang berusaha keras untuk mempelajari bahasa asing, aku harap di sini teman-teman bisa mendapatkan pertemanan atau lingkungan yang saling mendukung karena itu sangat penting sekali. Tanpa lingkungan yang mendukung, tanpa komunitas, itu rasanya sangat berat untuk bisa mempelajari atau masuk ke dunia asing itu. Jadi semoga teman-teman yang sedang berjuang di sana tidak patah semangat dan bisa menemukan jalan yang terbaik dan tidak semacam tidak langsung putus asa begitu saja tanpa mencoba dulu. Karena Maegami Sensei pun, aku pun merasa seperti itu. Pernah merasakan jatuh, tidak jadi, kemudian gagal, lalu ada ide-ide yang dicuri oleh teman sendiri, semacam itu. Jadi meskipun banyak hal-hal yang menyakitkan, tapi Maegami Sensei berusaha kembali lagi ke dunia Jepang-Jepangan karena sempat 2 tahun atau 3 tahun Maegami Sensei tidak ada di sana karena fokus ke dunia bahasa Indonesia. Tapi di tahun ini, alhamdulillah Maegami Sensei bisa kembali lagi dan disambut oleh teman-teman atau murid-murid lamanya Maegami Sensei seperti itu. Jadi semangat untuk teman-teman semua. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita malam hari ini bersama Lydia Sensei. Nah, dari perbincangan tadi bisa disimpulkan bahwa untuk kita semua yang sedang belajar, entah itu belajar bahasa asing, belajar apapun, kita harus tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Lalu kita juga harus bisa mengambil langkah dan berani mengambil resiko seperti Maegami Sensei tadi dan juga dalam membangun atau menciptakan komunitas yang membahas Islam seperti itu. Dan yang saat ini juga banyak remaja-remaja yang suka dengan bahasa Jepang. Termasuk saya sendiri, saya walaupun di dalam jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tapi tidak ada salahnya untuk mencoba hal-hal yang baru seperti mempelajari bahasa asing. Dan ya jujur saja bahwa belajar itu tentunya melelahkan, namun setelah saya berbincang dengan Sensei malam ini, di dalam diri saya juga ikut termotivasi seperti itu. Nah, baik, karena sudah di penghujung waktu, demikianlah perbincangan saya dengan Lydia Sensei malam hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sensei.